Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Fransto45. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai usaha dan pesawat sederhana untuk tingkat SMP seperti janji saya di video sebelumnya. Ya. Oke, kita langsung saja ke soal-soalnya. Nah, soal yang pertama, pada sebuah benda bekerja gaya F1 sama dengan 180 Newton ke arah kanan dan F2 sama dengan 100 Newton ke arah kiri. Karena gaya-gaya tersebut benda bergerak sejauh 5 meter, maka usaha yang dilakukan kedua gaya adalah jadi di sini ya, di soal ini soalnya nggak simpel ya, soalnya tidak simpel seperti rumus usaha. Rumus usaha mungkin kalian ingat, W sama dengan F dikali S, tidak sesimpel ini ya. Artinya apa? Kita harus cari F-nya dulu, berapa F-nya gitu ya. Ya, kita uraikan dulu di sini seperti biasa, kita tulis diketahuinya apa saja. Diketahui ada F1 180 Newton, kemudian ada F2 sama dengan 100 Newton. Perpindahan apa? Perpindahannya ya, ini bergerak sejauh, berarti perpindahan ya. Itu S sama dengan 5 meter. Oke. Maka usaha yang dilakukan, yang ditanya adalah usaha yang dilakukan. Usahanya berapa? Ya. Nah, di sini rumus usaha itu kan W sama dengan F dikali S, ya. Rumus usaha W sama dengan F dikali S. Tapi S-nya kita sudah tahu. Nah, F-nya yang kita belum tahu karena ada dua. Ya, karena ada dua. Nah, kalau kita gambarkan bendanya ya, kurang lebih seperti ini. Itu dia mengalami gaya 180 Newton ke kanan. Ya. Atau di sini saya hapus, saya ganti saja. Jadi di sini itu F1, di sini F2 ke arah kiri. Nah, karena arahnya berlawanan, berarti kita bisa cari berapa total gaya yang bekerja ya, seperti pada rumus gaya sebelumnya. Berarti sigma F-nya itu adalah yang besar dikurang yang kecil aja. Berarti yang besar itu siapa? F1 dikurang F2, 180 dikurang 100. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan ya. Kalau berlawanan dikurang. Kalau searah, misalkan F2-nya ke arah sana juga, nah ini berarti ditambah. Tapi karena tidak searah, jadi dikurang. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 80 Newton gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat F-nya ini ya, sigma F-nya ini, berarti kita bisa masukkan ke jawabnya adalah W sama dengan sigma F atau total F-nya dikali S ya. Kok bukan F? Ya karena ini gayanya lebih dari satu, jadi sigma total gaya yang bekerja. Berapa totalnya? Tadi kita sudah hitung 80, perpindahannya adalah 5 meter. Jadi 80 kali 5 adalah 400. Satunya apa? Joule ya. Jadi itu untuk menghitung usaha. Memang kalau rumus sederhananya ini W sama dengan F dikali S. Tapi ketika di soal belum tentu soalnya sesederhana itu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang kedua. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Oke, jadi gini. Kalau kita gambarkan memang tangganya itu nanti ya, itu kan begini. Wah, ini berarti masuknya nanti ke bidang miring ya, ke bidang miring. Tapi untuk soal tingkat SMP itu biasanya sudah dimudahkan ya, sehingga kalian hanya tinggal memasukkan nilai F. Di sini ada ketinggiannya ya, kita anggap ini sebagai jaraknya itu, sedangkan ada waktunya nanti ya. F-nya itu 450, S-nya 6 detik. Waktunya adalah S-nya itu 3 meter ya, S-nya 3 meter. Waktunya yang 6 detik.
Nah, sebenarnya kalau di SMA itu banyak yang kita cari ya, tidak sesimpel ini gitu. Tapi untuk SMP langsung saja. Jadi kita tulis ya, diketahui apa saja sini. Diketahui F-nya sama dengan 450 Newton, jaraknya 3 meter, waktunya 6 detik. Yang ditanyakan adalah tentukan daya itu P. Oke, kalau kalian ingat bahwa rumus usaha adalah F, rumusnya ini W sama dengan F dikali S. Daya itu apa? Daya adalah W dibagi T. Jadi kita cari W-nya dulu, baru kita cari P-nya. Ya, jadi bertahap ya, ini dulu, baru ini. Nah, berarti jawab. Nah, jawabnya W sama dengan, pakai kuning lebih kelihatan. W sama dengan F dikali S. F-nya berapa? 450. S-nya adalah 6 meter. Sorry, kok 6 meter? Saya salah lihat. Ya, S-nya adalah 3. Jadi berapa? 450 kali 3 berarti berapa tuh? 12, 1350 ya. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Satuannya apa? Satuannya adalah joule. Kemudian kita cari dayanya. Dayanya adalah W dibagi T. Berarti berapa? W-nya adalah 1350 dibagi 6. Berarti hasilnya adalah 225 watt. Ya, satuannya adalah watt. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya ya, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar katrol ya. Dimana kalau kalian pernah lihat video sebelumnya, situ dibahas tentang katrol, itu kaitan nanti dengan keuntungan mekanisnya ya. Cara gampang itu cari keuntungan mekanisnya. Ini katrol apa? Kalau katrol lebih dari 1 berarti namanya katrol majemuk. Berarti ini katrol majemuk ya. Ada berapa jumlah katrol nanti kalau kalian hitung ya? Kalau kalian hitung di sini ada 1 yang merah, 2 yang hijau, 3 yang kuning. Berarti ada 3. Jadi jumlah katrolnya adalah 3. Artinya keuntungan mekanisnya itu kan kalau katrol majemuk sejumlah katrolnya ya. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 3. Oke, kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Di sini diketahui W-nya adalah 45 Newton, sedangkan jumlah katrolnya adalah 3. Yang ditanya adalah berapakah gayanya. Nah, kita ambil dari rumus ini tadi, keuntungan mekanis. Ya, kita ambil dari rumus keuntungan mekanisnya. KM-nya, rumus KM apa? W dibagi F. KM-nya sendiri adalah sejumlah, KM-nya sendiri sejumlah N ya. W dibagi F berapa ini? 3. W-nya adalah 45 F. Nah, kita lanjutkan ke sini. Kita lanjutkan ke sebelah sini ya. Nah, ini berarti perkalian silang nih. F kali ke sini. Ya, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya F sama dengan 45 dibagi 3. Jadi berapa sih? 15 Newton. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal, seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu. Nah, di sini ini tuas berapa nih? Ini tuas jenis keberapa? Kalau kalian ingat, kalau tumpunya di tengah, terus di ujung ada bebannya, di sini ada gayanya, berarti ini tuas jenis pertama ya. LK-nya mana? Ini LK-nya dari sini, dari ujung sini nih sampai sini, itu LK-nya. LB-nya mana? LB-nya dari sini sampai sini, ini adalah LB. Ini lengan kuasa, ini lengan beban. Oke. Nah, berarti di sini
bisa kita tuliskan diketahui apa saja yang kita punya di sini datanya. Berat batunya berarti W-nya sama dengan 360 Newton. Terus apalagi ini apa nih? Ini adalah LB-nya ya. Ini adalah LB. LB-nya berapa? LB-nya adalah 20 cm. Ini adalah LK. Ya. Ini adalah LK-nya. LK-nya berapa? LK-nya adalah 180 cm. Yang ditanya berapakah besar F? Nah, apakah perlu kita ganti ke meter? Nah, untuk soal seperti ini namanya soal perbandingan. Ya, soal perbandingan. Dari mana kita tahu ini soal perbandingan? Seperti persamaannya saja. Kalau kamu ingat persamaannya, apa persamaannya adalah? Udah ingat persamaannya? F kali LK sama dengan W dikali LB. Ya, ini persamaan. Jadi perbandingan. Jadi tidak perlu diubah ke satuan SI cm juga tidak apa-apa. Yang penting sama ya, yang penting sama. Kalau ini senti, ini juga senti. Jangan yang 1 meter, yang 1 cm tidak boleh. Jadi dua-duanya harus punya satuan yang sama. Itu untuk soal perbandingan. Tidak harus ke satuan SI, asal dia sama. Ya, kita masukkan saja angkanya F dikali LK-nya berapa? LK-nya 180, W-nya 360 kali LB-nya 20. Berarti ini kali silang ya, ini pindahin. Ketika dia kali silang, maka posisinya F sama dengan 360 kali 20, dia akan pindah ke bawah 180 ya. Jadi perkalian berubah jadi pembagian kalau dia pindah. Nah, ada bisa kita coret tidak? Bisa kita coret ini sama ini ya, sama-sama 0. 2 sama 18 bisa tidak dicoret? Bisa, sederhanakan. Ini jadi 2 bagi 2 1, 18 bagi 2 yang sama-sama dibagi 2. Ya, jadi hasilnya adalah F. Ada yang bisa dibagi lagi nggak? Nah, ini 36 sama 9. 36 bagi 9 berapa? 4 gitu ya. Jadi hasilnya F sama dengan 4, masih ada angka 0 ya, masih ada angka 0, jadi 40 Newton. Oke, gitu. Jadi ini adalah salah satu alat, salah satu pesawat sederhana karena makin ringan dia. Beratnya 360, tapi yang gaya dikeluarkan hanya 40 saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya sini. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Sebuah balok yang beratnya 150 Newton ya, ditarik di atas bidang miring dengan gaya F seperti gambar. Besarnya gaya F adalah, nah di sini ada bidang miring ya. Atau langsung saja kita tulis ya, diketahuinya di sini. Diketahuinya adalah W-nya 150 Newton ya, ini beratnya. Kenapa sih tahu W dari mana? Ini kan berat, berarti W-nya. W-nya 150 Newton, terus apa lagi? Gayanya F, intinya besar GF. Nah, kalau bidang miring rumusnya apa? W dibagi F, S dibagi H. Nah, kita butuh H sama S. H-nya berapa? H-nya adalah 3 meter. S-nya berapa? Nah, S-nya bukan yang 4 meter. Ini bukan S. S-nya yang mana jadinya? S-nya itu adalah yang miring ini. Tuh, ingat di Pitagoras kalau ada 3, ada 4, sisi siku-sikunya ada 3 dan 4, maka sisi miringnya adalah 5. Jadi di sini adalah 5 meter, sehingga S-nya berarti 5 meter. Ingat ya, S itu sisi miringnya, bukan sisi yang datar. Meskipun tidak diketahui di soal, ya berarti kalian harus cari menggunakan rumus Pitagoras. Silakan kalian mau pakai rumus Pitagoras atau yang lama, atau kalau kalian sudah memahami seperti ini, jadi kalau ada siku-siku, segitiga siku-siku, kemudian sisi penyikunya adalah 3 dan 4, maka sisi miringnya adalah 5 gitu. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya F? Ya sudah, tinggal kita masukkan rumus yang ini ya. Rumus ini kita masukkan ke bawah. Dijawab adalah W per F sama dengan S per H.
kali silang ya, kali silang, dikali ke sana, dikali ke sana. Berarti nanti hasilnya menjadi W dikali H S dikali F. Karena kita mau cari si F, ini berarti F-nya harus dibuat sendiri. Kalau udah sendiri ya sudah. Berarti S-nya pindah ke bawah. Oke, kita tulis ulang kembali. F sama dengan W dikali H dibagi S. W-nya berapa? W-nya 150. H-nya 3. Ininya adalah 5. Tinggal kita coret-coret. 15 bagi 5 berapa? 30 kali 3 berarti 90 Newton. Oke, mudah ya? Iya, kalau contoh soal biasanya mudah. Jadi kalau soal baru susah. Ya. Ini soal yang terakhir. Nah, ini kembali ke soal katrol. Nah, ini kalian tadi katrol majmuk, ini lebih mudah ya. Jadi makin ke belakang justru soalnya makin mudah, bukan makin sulit ya. Ya, di sini sebuah benda ya seberat 40 Newton ditarik ke atas dengan katrol. Ini katrol apa namanya? Katrol tetap. Oke, berarti di sini ini pertanyaan yang ditanya adalah, yang ditanyakan apa nih? Gaya kuasa ya, F-nya berapa? Kita tulis saja diketahui W-nya 40 Newton. Katrol tetap punya keuntungan mekanis berapa? Katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Berarti yang ditanya adalah F. Berarti jawab, karena KM-nya itu rumusnya W dibagi F, keuntungan mekanisnya juga cuma 1, W-nya 40, F. Nah, berarti ini berarti F-nya dikali silang ya. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Berarti F-nya adalah 40 dibagi 1. Jadi F sama dengan 40 Newton. Atau simpelnya kalau katrol tetap ya udah, berarti dia akan hasilnya akan sama dengan yang di sini. Jadi ini juga pasti 40. Tentu kalau katrol tetap. Kalau katrol bebas itu setengahnya. Kalau ini 40, ini 20. Itu kalau katrol bebas. Oke ya. Ya, demikian pembahasan untuk soal-soal ya, beberapa soal tentang usaha dan pesawat sederhana. Mudah-mudahan dengan pembahasan tersebut bisa kalian pahami dengan baik ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan berikan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Komen juga. Oke, silakan kalau ada yang ingin request pembahasan tentang apa, materi apa, silakan tulis di kolom. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.